Selamat sore Bu Indah dan teman-teman. Kami dari kelompok Nanas yang beranggotakan Ambrosia Desideria dengan NIM 19114047 yang akan sebagai konselor. Lalu Graciela Cecilia dengan NIM 19114043. Lalu Bernadette Anggita dengan NIM 19111423 dan Priska Nur Yuandari dengan NIM 19111416 dan akan dibantu Kyle Renal sebagai Rosi akan mensimulasikan konseling kelompok mengenai pendekatan kognitif behavioral. Sekarang saya akan membacakan rambut kasus kelompok Nanas, yaitu mengenai takut melakukan kesalahan di depan umum. Sela, Anggita, Priska, dan Rosi merupakan mahasiswa yang berkuliah di Universitas Manhattan. Semua merupakan mahasiswa angkatan 2019 yang berada di kelas yang sama. Mereka sangat dekat satu sama lain dan sering menghabiskan waktu bersama. Dulunya, mereka memiliki masalah dengan kepercayaan diri mereka terhadap penampilan fisik mereka. Namun, masalah mereka tersebut sudah pernah teratasi dengan konseling kelompok yang dibantu oleh konselor kampus. Sekarang mereka adalah mahasiswi yang lebih percaya diri dengan fisik mereka, namun meskipun demikian, mereka merupakan mahasiswi yang jarang mau tampil di depan umum atau menunjukkan kemampuan mereka di depan umum. Sela adalah mahasiswi yang tidak mau tampil di depan umum, padahal ia memiliki bakat bermain musik dan menyanyi. Anggita adalah mahasiswi yang tidak berani bertanya ke dosen, padahal ia tidak mengerti materi yang dijelaskan oleh dosen. Priska adalah mahasiswi yang sangat takut untuk salah ketika ia sedang menjawab seseorang, padahal ia memahami hal yang sedang dibicarakan. Begitu pula Rosi, mahasiswi yang masih memiliki ketakutan untuk memimpin sebuah kepanitiaan lagi, karena masa lalunya. Lalu berikut simulasi konseling dari kelompok Nanas. Oke, halo semuanya, selamat sore. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Ibu. Gimana nih kabarnya semua? Bu, puji Tuhan. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik, Bu. Puji Tuhan ya, semuanya dalam keadaan sehat. Ini kira-kira posisinya udah pada nyaman ya? Sinyal stabil? Aman, Bu. Suara Ibu kedengeran jelas nggak nih kira-kira? Jelas. Kalau Bu. jelas, Ibu. Oke, siap kalau gitu. Ini kalau ngomong-ngomong nih, kalian ini satu kelas semua ya? Iya, Bu. Kami angkatan 19A, Bu. Oke, baiklah kalau gitu. Kuliahnya gimana nih, pada aman? Lancar? Carjaya, Bu. Ya masih gitu dong Bu. Masih bergulat gitu Bu dengan seminar proposal. Weh, please deh, jangan ngomongin itu dah, ngomong mikirin dulu. Doain ya Bu, biar cepet selesai sama revisinya yang lancar jaya. Ya pasti dong, Ibu doain biar kerjanya lancar, semuanya buat kalian. Thank you Bu. Thank you, Bu. Sama-sama. Oh iya, ngomong-ngomong nih, kalian udah pernah melakukan konseling kelompok belum? Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah ya? Iya. Gimana tuh konselingnya? Di pusat konseling juga, Bu. Konselor kampus juga, Bu. Oh, itu kapan ininya konselingnya? Itu kayaknya sekitar 1 atau 2 bulan lalu sih, Bu. Tapi kita sama Bu Gracel deh waktu itu. Kalau saya nggak salah namanya Bu Gracel waktu itu. Oke. Jadi kalian udah ada pengalaman buat konseling kelompok ya? Deh, Bu. Oke, kalau gitu berarti kalian udah punya pengalaman konseling kelompok. Jadi Ibu nggak perlu jelasin banyak lagi ya. Jadi Ibu cuma ngasih informasi sedikit aja mengenai konseling kelompok. Ya, jadi kita bakalan bertemu ini berlangsung selama 45 sampai 1 jam.
45 menit sampai 1 jam. Nah, terus kita juga nanti bisa saling menanggapi ya kasus teman satu sama lain. Oke, Yap. Ibu. Baik Ibu. Oke, kalau gitu mungkin kita bikin aturan dulu kali ya. Kira-kira aja kita bikin aturan apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kenyamanan kita selama konseling. Saya mau usul Bu, kalau menurut saya sih kayak asas rahasianya tuh harus benar-benar dijaga gitu loh, kayak waktu konseling gini kayak ya jangan rekam atau dibikin status WA atau IG gitu. Oke, makasih Priska ya tadi namanya, sorry. Berarti peraturan yang pertama ini kita nggak boleh menyebarluaskan ya, nggak boleh di-storyin, nggak boleh dibagiin ke sosial media ya. Kita harus menjaga asas kerahasiaan. Oke, terima kasih. Mungkin yang lainnya? Saya Bu, kalau saya itu mungkin kalau menanggapi teman itu harus on mic gitu. Tapi kalau misalnya nggak pengen bicara ya lebih baik nggak usah aktifin mic-nya. Oke. Jadi yang peraturan kedua ini kalau mau bicara nyalakan mic dulu ya. Terima kasih Sela. Mungkin selanjutnya. Dari saya, Bu, kalau jangan memotong pembicaraan gimana, Bu? Jadi kalau mau kasih tanggapan itu izin dulu gitu, Bu. Oke, sip. Berarti peraturan ketiga ini nggak boleh memotong pembicaraan teman ya. Setidaknya kasih raise hand dulu sebelum memotong pembicaraan teman. Maksudnya sebelum ingin berbicara gitu ya, izin dulu. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Ini Bu, dilarang berbicara kasar atau kayak ngejudge gitu loh Bu, sama kasus yang nanti akan diceritain gitu. Oke, terima kasih Rosi. Berarti peraturan yang keempat ini kita dilarang buat berkata kasar, gak boleh menghakimi teman-teman ya, gak boleh menghakimi kasusnya teman-teman yang nanti diceritakan. Oke, terima kasih Rosi. Mungkin ada lagi tambahan? Kalau dari saya sih udah sih Bu. Kalau dari saya juga udah sih Bu, cukup. Sama, Bu, saya cukup, Bu. Menurut saya juga cukup. Jadi kalau begitu, oke, makasih. Berarti kalau begitu semua udah setuju belum sama kesepakatan kita ini? Setuju, Bu. Oke, siap. Kalau gitu kita bisa mulai konseling ya pada hari ini. Bisa Ibu. Bisa Bu. Kalau gitu, Ibu mau dengerin permasalahan kalian ini apa aja sih? Mungkin bisa dimulai dari siapa dulu, nanti gantian satu. Mungkin siapa dulu yang mau? Sela? Oh, Sela udah on mic. Saya boleh nggak Bu? Oke, jadi saya mau cerita nih. Jadi gini Bu, beberapa saya itu dari beberapa minggu yang lalu itu sampai sekarang itu saya tuh kayak ditawarin beberapa kali sama organisasi PMK gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu, itu organisasi Persekutuan Mahasiswa Kristen. Jadi itu diminta saya untuk tampil jadi pemusik dan nyanyi. Tapi itu saya tolak gitu. Dan kan beberapa dari anggota organisasi itu kan ada nih yang satu kelas sama saya nih. Jujur kayak saya agak gimana ya Bu, kayak menghindar gitu kalau ketemu mereka. Jadi Sela ini menolak tampil ya di organisasi mereka ini. Iya Bu, jadi saya itu jadi nggak enak gitu kalau kayak berpapasan sama mereka itu Bu. Oke Bu. Berarti kelihatannya tuh Sela ngerasa nggak enak hati ya kalau dengan menolak tawaran mereka itu. Iya Bu, tapi ya mau gimana lagi. Oke Sela. Mungkin dari teman-teman yang lain mau ada yang menanggapi dulu? Ibu, saya mau menanggapi dong Bu. Oke Rosi, gimana? Oke, saya mau tanya dong ke Sela, alasan kamu nolak itu kenapa ya Sel? Kamu kan jago main musik gitu ya, sama nyanyi gitu. Kenapa sih kamu tolak? Gimana ya Ros, aku tuh takut, kayak gak berani lah asli gitu kan.
Ntar kalau misalnya aku tuh kalau malu-maluin gimana? Apalagi kan kamu tahu ya acara-acara organisasi kayak PKM itu kan pasti live di YouTube. Ntar malu-maluin. Oh gitu ya Sel. Kamu takut buat kesalahannya pas lagi live gitu ya Sel? Iya, jadi kayak gimana ya, bener-bener buat jantung itu kayak mau copot, tau gak sih? Oke. Ibu memahami rasa takutmu ya Sela. Kamu takut membuat kesalahan saat tampil. Nah, mungkin kita akan membahas masalah Sela ini lebih detail lagi nanti setelah teman yang lain mulai bercerita ya Sela. Nah, mungkin ada lagi nggak yang mau Sela ungkapin? Kalau dari saya udah nggak ada sih, Bu. Oke, nah karena tadi Sela sudah memulai, mungkin ada yang mau lanjut lagi nih ceritanya. Mungkin dari saya ya Bu, kayak saya bercerita kayak akhir-akhir ini tuh saya tuh nggak berani nanya gitu loh Bu ke dosen kalau pas di kelas, karena pas itu saya nggak ngerti materi tapi saya nggak berani nanya gitu ke dosen. Oke. Kelihatannya tuh kamu punya rasa takut ya buat bertanya sama dosen gitu ya ketika kamu nggak mengerti pelajarannya itu gitu ya, Anggita? Iya Bu, begitu. Oke, karena Anggita juga sudah memulai nih, mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi ceritanya Anggita. Saya Bu, kalau saya sendiri juga apa ya, kalau ngelihat Anggita di kelas tuh juga kayak yang nggak pernah tanya ke dosen gitu sih Bu. Iya Bu, saya tuh kayak nggak pernah dengar suara Anggi gitu Bu. Kalau di kelas tuh kayak nanya aja juga nggak pernah Bu. Iya Bu, bener banget apa yang dikatain sama si Priska sama si Sela itu Bu. Anggi itu tidak terlalu kelihatan aktif Bu, gitu Bu kalau bertanya di kelas. Oke, berarti Anggi tuh emang gak pernah bersuara gitu ya. Oke, kalau boleh tahu nih Anggi, apa sih yang bikin kamu tuh takut buat bertanya gitu? Saya tuh takut Bu kalau saya tanya tuh materinya tuh kayak takut salah gitu loh Bu. Oke, Ibu ngerti. Mungkin ada lagi nggak yang Anggi mau ceritain? Cukup Ibu. Oke, terima kasih Anggita. Mungkin ada yang lain mau bercerita lagi, dilanjut siapa? Saya Bu. Oke, Priska, silakan Priska. Kalau saya tuh gimana ya? Ya apa ya? Intinya tuh saya kayak apa ya, takut salah gitu loh Bu. Kalau lagi jawab pertanyaan, entah itu sama orang atau temen maksud saya, atau mungkin sama dosen, kayak takut salah gitu loh Bu rasanya. Menjawab pertanyaan ini gimana, Priska? Ya kalau pas menjawab pertanyaan gitu Bu, atau mungkin kayak saya ditunjuk buat jawab kayak gitu loh Bu. Oke, kalau dari yang Priska sampaikan itu kurang lebih sama kayak Anggita ya, Priska? Ya kurang lebih sama sih Bu, kan ya bertanya sama ditanya gitu Bu. Oke, kalau gitu mungkin ada tanggapan dari teman-teman lain nggak untuk Priska? Ibu, saya mau menanggapi dong Bu. Oke, Resi. Oke. Kalau Priska itu waktu di kelas itu kayak sering off cam gitu sih Bu. Jadi biar aku mau tanya ke Priska itu tuh biar kamu nggak ditanya gitu ya Pris sama dosen waktu di kelas. Iya Ros, bener banget. Itu tujuan aku. Ibu, aku izin nanggepin ya Bu. Aku paham banget sih Pris gimana rasa takutnya kamu. Iya kan gitu, kayak ya gimana ya, pokoknya kayak gitulah ya rasanya tuh. Oke. Kalau gitu nih, ada lagi nggak yang mau disampaikan ke kita? Kalau untuk saat ini cukup sih Bu, itu aja. Oke, kalau gitu mungkin bisa dilanjut sama Rosi ya, Rosi. Oke Bu,
Kalau saya ya Bu, kemarin kan sempat diminta gitu Bu untuk jadi ketua panitia setingkat fakultas gitu Bu. Tapi tuh saya takut gitu Bu. Oke, jadi Rosi ini diminta buat jadi ketua panitia gitu ya di acara tingkat fakultas. Tapi Rosi takut. Nah, kalau boleh tahu nih Rosi, apa sih yang Rosi takutkan? Iya Bu, jadi tuh saya takut gagal lagi gitu loh Bu. Soalnya saya pernah gagal gitu Bu. Oke, Rosi pernah gagal. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut nih, mungkin ada tanggapan dari teman-teman lain buat Rosi? Saya Bu, Saya. kalau dari saya itu, saya tuh memandangnya itu Rosi itu cukup aktif loh di kelas. Jadi kayak sebenarnya kamu tuh punya potensi loh, Ros. Ya bener banget sama apa yang baru aja dikatakan sama Sela tadi, kayak Rosi itu kayak kelihatan apa ya, kayak apa ya, semangat gitu loh. Jadi kayak tanpa sengaja kayak kelihatan banget kalau dia tuh punya jiwa pemimpin gitu loh. Iya tahu Ros, aku setuju banget sih yang dikatain saya lama Priska. Oh, makasih banyak guys. Oke, nah tuh teman-teman tadi udah mengakui ya tentang Rosi gimana. Nah, terus ini kira-kira Rosi ada yang mau disampaikan lagi nggak? Enggak Bu, udah cukup itu aja sih Bu. Oke, kalau gitu kalian kan udah memberikan gambaran ya tentang masalah kalian nih. Sekarang kita mau membahas masalah ini secara lebih detail lagi. Oke, gimana? Oke Ibu. Baik. Bu, Oke, siap. Nah, tadi kan kita udah diawalin sama Sela ya. Mungkin kita mau mendengar ceritanya full dari Sela dulu kali ya. Nanti kita baru kasih kesempatan untuk teman-teman menanggapi kasusnya Sela. Oke? oke Bu. Ya, silakan Sela. Boleh di-sharing. Oke. Oke, mulai dari mana ya? Oke, jadi gini deh. Saya itu kan diminta tampil nyanyi satu lagu dalam acara yang diselenggarakan oleh PKM. Tapi tuh tawaran itu saya tolak, Bu. Kamu kira-kira tuh kamu dapet tawarin ini malah membuat kamu nggak nyaman gitu, Sela? Iya, Bu. Jadi tuh kayak sebenarnya mereka tuh udah tawar saya tuh dari beberapa minggu lalu. Nah, terakhir mereka tawarin saya untuk nyanyi, tapi saya tetap tolak sih Bu. Dan jujur kayak gimana ya, agak kesel gitu Bu. Tapi di sisi lain saya juga takut dan cemas juga. Oke, Ibu paham apa yang Sela rasakan ya. Mungkin dengan kelihatannya kamu tuh dengan menolak tawaran tersebut itu kamu merasa jadi lebih aman, lebih baik gitu ya, Sela? Iya sih Bu. Oke, terus oke, mungkin ada teman-teman lain mau menanggapi ceritanya Sela? Saya Bu, kalau setahu aku kan, kalau setahu aku kan kayak organisasi kan sering kan kayak ngadain acara gitu. Nah, Iya. apa ya, itu tuh mereka sering minta tolong ke kamu gitu atau gimana Sel? Kalau minta kayak gitu sih lumayan sering ya. Kalau dihitung-hitung nih, mungkin ada kali ya mereka tuh minta aku sekitar 3 kali untuk tampil di acara mereka. Kira-kira acara apa aja tuh Sel? Bisa di ini nggak ceritain? Kalau itu sih kan udah beberapa minggu lalu ya mereka mintanya aku main musik, tapi aku juga kurang tahu sih acaranya itu acara apa, karena tuh pas aku ditawarin tuh aku langsung tolak dan aku nggak menanyakan lebih jauh lagi, dan pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan kelanjutan acara itu. Jadi setelah mereka minta aku jadi pemusik, aku tolak. Aku diminta lagi untuk nyanyi gitu kan, tapi aku juga nggak mau, aku tolak juga gitu.
Kalau boleh tahu, emangnya kenapa kamu tolak, Sel? Nggak bisa sih, aku nggak bisa nerima sih, karena aku takut dan jujur juga agak jengkel juga sih sebenarnya. Oke, jengkel. Tadi salah bilang jengkel ya. Boleh tahu nggak sih apa yang bikin Sela itu jengkel? Jadi tuh gimana ya Bu, rasanya tuh kayak mereka tuh seolah maksain saya gitu loh Bu. Sedangkan saya sendiri tuh juga cemas kalau misalnya ditawarin kayak gitu. Malahan tuh saya malah mikir tuh kayak kalau misalnya saya terima ya, saya tuh kayak mempermalukan diri saya di depan orang banyak Bu. Oke. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi dulu. Oke, Anggi ya mau menanggapi. Ini dari saya ya Bu. Tapi kamu kan jago, Sel. Kenapa kamu ngerasa bahwa itu tuh bakal mempermalukan kamu gitu di depan umum, di depan banyak orang gitu, Sel? Gimana ya Anggi? Emang nih aku tuh sebenarnya aku bisa main itu. Tapi tuh nggak di atas panggung. Kalau misalnya di luar dari panggung ya oke, aku bisa gitu. Tapi kalau udah depan panggung ya pasti aku gugupan dan pasti ada aja hal yang bikin aku tuh kelihatan kayak bodoh gitu depan orang banyak. Oke, sorry. Maaf ya sebelumnya Ibu. Ini mau ini ya. Oke. Tadi ada gangguan sedikit. Maaf ya teman-teman. Oke, salah. Tadi kan kamu pernah mengalami situasi di mana tuh kamu gugup atau berada pas di atas panggung kayak gitu-gitu, terus bahwa kamu merasa bahwa itu mempermalukan dirimu sendiri. Apakah kamu tuh pernah punya pengalaman seperti itu, Salah? Tapi sebelum dijawab nih, Ibu izin dulu untuk off cam sebentar. Ibu mau ngecas HP sebentar ya, karena ternyata HP Ibu sudah lowbat. Jadi Ibu izin cas HP sebentar, tapi Ibu mendengarkan saya ngomong. Oke? Oke. Oke, Salah. Jadi saya ngomong aja, Lanjut. saya tetap Iya. jelasin. Ya, Oke. Ibu mendengarkan. Oke, terima kasih Salah. Oke, jadi gini. Ini tetap aku ceritain ya, pas aku SMA itu kan aku pernah tampil nih di pensi sekolah. Waktu itu tuh aku nyanyi waktu itu, tapi pas aku tampil itu kebetulan tenggorokan aku tuh lagi sakit waktu itu. Dan kalian tahu kan kalau pensi itu kan banyak banget yang nonton ya. Jadi aku tuh bener-bener gugup banget saat itu. Nah pas aku nyanyi tuh jadinya kayak penampilan aku tuh nggak maksimal. Jadi di videoin oleh teman-teman kelas aku, terus kayak dibuat jadi bahan candaan gitu. Jadi kayak gimana ya, aku tuh bener-bener nggak mau gabung dengan teman-teman aku sih saat itu. Oke, berarti waktu Iya Bu, kayak saya tuh bener-bener cuman bisa diam, terus malu, pokoknya kayak campur aduk deh Bu. Kayak penampilan saya di panggung tuh hanya mempermalukan diri saya aja Bu, gitu. Oke, Ibu paham ya, pengalaman yang tidak menyenangkan itu pasti memang sulit sekali untuk dilupakan ya, Salah. Nah, sebelum kita ngobrol lagi nih sama Salah, mungkin Ibu kasih kesempatan dulu ya, Salah, buat teman-teman lain menanggapi. Siapa yang mau menanggapi? Boleh? Izin menanggapi Bu. Kalau yang Sela tadi kan gugup kan kayak apa ya, wajar gitu loh, kan manusiawi kan. Nah apalagi kan waktu itu Sela lagi sakit kan gitu, sakit tenggorokan. Terus aku juga paham juga sih rasanya kalau digituin tuh pasti rasanya kayak kesel, nggak enak gitu kan. Tapi yang bikin bahan candaan itu tadi semua teman sekelas kamu, Sel? Nggak semua sih Pris, cuman ada beberapa sih, tapi tetep aja kayak malunya tuh kayak kalau ibaratkan lagu tuh malunya tuh the bone gitu loh, malu sampai tulang-tulangnya gitu loh Kak. Berarti tuh orang-orang yang gituin kamu tuh ya orang yang nggak mau kamu maju gitu, Sel.
biasalah kan, kalau kita melakukan apapun tuh pasti ada orang yang nggak suka gitu kan sama kita. Iya bener, jangankan kita yang orang biasa nih, artis aja tuh dihujat, padahal mereka banyak yang berbakat. Banget sih. Aku semakin paham apa yang kamu rasain, Sel. Thank you guys. Nah, oke salah. Mungkin ada lagi nggak pengalaman yang nggak enakan yang serupa kayak tadi kamu ceritain di masa lalu kayak gitu? Ada sih Bu. Ini tuh juga memalukan juga. Pokoknya nggak kalah memalukan dengan kejadiannya saya cerita tadi Bu. Jadi saya tuh pernah ngiringin paduan suara terus waktu mereka nyanyi itu, aduh saya nggak tahu ya apa yang terjadi pada saya saat itu, tapi saya salah chord gitu loh. Dan anak padus tuh malah komplain gitu, kayak bilang kalau saya itu yang menjadi biang kerok sehingga mereka tuh kayak penampilannya jelek gitu. Jadi kayak saya tuh sumber dari perform mereka yang jelek itu Bu. Oke, terus setelah peristiwa itu tuh apa yang salah lakukan? Ya cuman bisa diem, terus ya duduk di pojokan belakang, di kursi paling pojok gitu. Terus habis itu kayak benar-benar malu dan menyedihkan Bu. Jadi kayak penampilan saya saat itu tuh kayak cuman buat malu diri saya sendiri aja Bu. Oke, paham perasaan dan pikiran yang saya rasakan ya saat itu, pasti rasanya nggak nyaman, nggak enak banget. Oke, paham. Mungkin ada lagi? Ya Bu, pokoknya nggak mau lagi tampil-tampil deh Bu, pokoknya. Kamu bilang tadi kamu nggak mau tampil-tampil lagi gitu ya, salah. Apakah mungkin nggak sih kalau hal-hal yang itu terjadi, hal-hal tadi yang kamu ceritakan itu yang bikin kamu tuh jadi menolak tawaran dari PMK itu? Iya sih Bu. Jadi tuh saya tuh kayak gimana ya, kayak jengkel gitu kalau ada tawaran kayak gitu Bu. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi dulu kan nih, Kak? Salah. Saya Bu, mau tanya nih Sel, kayak apa ya, orang-orang yang ngatain kamu tadi itu loh, itu emangnya mereka bisa main piano atau keyboard gitu? Enggak sih Pris. Jadi mereka kayak netizen gitu ya berarti. Tapi kamu keren loh, maksudnya kayak gimana ya? Gak semua orang tuh bisa main piano atau keyboard gitu loh. Nah bener tuh apa yang dikatain Priska tuh. Iya bener, setuju banget sih. Nah, mungkin Sheila masih ada nggak nih peristiwa serupa gitu kayak yang tadi? Mungkin ada lagi nggak deh? Ada sih Bu. Itu pas saya SD, saya ikut lomba nyanyi kan Bu. Tapi saya tuh nggak juara Bu. Terus malah diejek gitu sama kakak saya gitu karena nggak juara. Oke. Kelihatannya tuh Sheila saat itu ngerasa sedih banget ya, Sheila? Iya Bu. Saya itu bahkan kayak sampai nangis dan nggak ngomong sama kakak-kakak saya. Terus kayak setelah nangis tuh saya tuh kayak rasa lebih baik gitu loh. Saya kayak udah nggak peduli lagi, kayak udahlah terserah kalau mau ngomong aku cengeng atau apa, yang penting aku rasa lebih baik gitu. Oke, Sheila. Mungkin Sheila dari teman-teman ada yang mau menanggapi nggak untuk cerita Sheila ini? Saya Ibu. Kalau menurut aku ya Sel, kamu tuh udah keren banget gitu loh. Karena kamu udah bisa ikut lomba gitu. Artinya ya kalau kamu ada di perlombaan itu ya kamu itu berbakat gitu loh Sel. Tapi kan nggak juara Ros. Ya it's okay kalau nggak juara, kan yang penting kita udah punya pengalaman gitu. Ibu, saya izin nanggepin ya Bu.
Tapi emang bener sih kayak paling males sih kalau kita tuh udah berusaha yang terbaik, udah semaksimal mungkin, tapi pas kayak gagal gitu tuh kayak kita diperlakukan kayak gitu. Ya sih benar, tapi aku juga setuju sama apa kata Rosi tadi, kayak untuk ikut lomba, kayak untuk mau ikut lomba itu udah keren gitu loh. Ya sih, thank you ya guys. Tapi memang sih waktu itu kan aku tuh masih kecil ya. Terus kayak didaftarin gitu loh mas sama guru aku. Ya aduh. Oke, ya gak apa-apa Sela, kan tadi kalau Sela bilang kalau Sela itu didaftarin ya sama guru. Nah, biasanya tuh guru itu melihat potensi loh dari siswanya gitu kan. Nah, guru itu ingin mengembangkan potensi yang dimiliki siswa, apapun caranya. Nah, termasuk salah satunya tadi daftarin siswanya buat ikut lomba. Nah, berarti kan benar tuh tadi yang dibilang sama teman-teman Sela, bahwa Sela itu punya bakat, potensi gitu kan. Makanya sampai didaftarin sama guru, meskipun memang tidak menang gitu kan. Tapi setidaknya Sela punya bakat gitu. Iya sih Bu. Nah, gimana Sela? Masih ada yang mau diceritain lagi nggak Sela? Udah nggak ada lagi sih Bu, udah. Oke, mungkin sekarang kita bisa pindah ke ceritanya Anggita kali ya. Tadi kan Anggita udah cerita ya bahwa kalau Anggita itu nggak berani buat bertanya ke dosen, gitu kan? Kalau pas lagi nggak ngerti materi, nah itu benar gak tadi kita kayak gitu? Iya sih Bu, aku tuh takut respon dari guru atau dosen gitu loh Bu, yang respon yang nggak ngenakin gitu loh Bu. Jadi tuh kayak setiap ingin nanya tuh aku tuh selalu ngurungin niat gitu loh buat nanya. Jadi tuh lebih kayak aku lebih milih diem kalau lagi nggak ngerti materi gitu. Oke, Ibu mengerti. Sebelumnya ada teman-teman yang mau menanggapi dulu ceritanya Anggita? Bu, saya mau tanya sama Anggi. Kalau boleh tahu ya Anggi, kayak apa sih yang kamu rasain gitu kalau waktu kamu pengen tanya ke dosen gitu? Yang ku rasain sih ya itu kayak cemas banget gitu loh, kayak takut banget buat nanya, kayak takut salah nanya gitu loh, kayak takut responnya itu tuh kayak nggak ngenakin banget buat diterima gitu loh. Oke Anggita, mungkin kalau kamu mengurungkan niat kamu untuk bertanya dan kamu jadi diem aja gitu, itu membuat kamu lebih merasa aman, nyaman gitu enggak? Iya Bu, aku tuh kayak ngerasa lebih aman, nyaman aja gitu loh kalau nggak nanya ke dosen. Ya, mungkin Anggi punya nggak pengalaman yang gak menyenangkan sebelumnya gitu mengenai guru atau dosen di masa lampau gitu Anggi? Ada sih Bu, itu pernah sih kayak kelas berapa ya? Kelas 11 SMA deh. Itu tuh aku pernah nanya ke guru sosiologi gitu kan. Pas itu saya samperin gitu ke tempat gurunya gitu di depan. Terus saya nanya materi yang nggak saya pahami gitu kan. Terus malah respon dari guru itu tuh kayak marah, terus kayak kata-katanya itu tuh menohok gitu loh Bu. Oke. Ibu paham. Jadi kamu ini mendapatkan respon yang gak mengenakan, yang dikasih sama gurumu karena kamu bertanya gitu ya. Waktu kelas 11 SMA tadi ya. Oke. Iya Bu, begitu. Kayak sakit hati banget sih Bu, sama sekaligus tuh kayak marah juga sih Bu. Iya, paham. Pasti rasanya nggak enak banget ya, Anggi. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi dulu kayak ceritanya Anggi nih. Ya Bu, Oke, Stella. pengen nanya sih Bu, kalau boleh tahu respon dari guru kamu tuh apa Nggi? Responnya bikin kamu sakit hati banget ya Nggi? Kayak responnya tuh gimana sih Nggi itu?
Jadi tuh kayak respon guruku tuh kayak ngatain aku tuh bodoh banget gitu loh di depan kelas gitu. Gara-gara tuh cuma karena aku nggak memahami materi gitu. Aku tuh masih inget sih kata-kata guruku tuh ngomong gini kayak, kamu bodoh atau gimana sih? Kayak masa gitu aja nggak ngerti. Kamu merhati nggak sih tadi pas saya jelasin tadi? Gitu. Oke, Ibu paham. Kelihatannya tuh kamu merasa sedih banget ya sama perkataan guru kamu yang kayak gitu. Iya Bu, kayak pas guru itu ngomong tuh ya kayak aku tuh langsung nunduk gitu, balik ke arah tempat duduk tuh nunduk terus. Boleh saya tanggapi nggak Bu? Oke, boleh Sela. Kalau misalnya saya di posisi Anggi sih, mungkin aku juga kayak rasa down gitu, sakit hati juga gitu kalau guru ngomong gitu. Ya bener banget apa kata Sela tadi, kayak kalau aku pasti sakit hati banget sih, terus kayak marah juga kalau seorang guru ngomong kayak gitu. Ya, aku juga setuju sih sama apa yang udah dikatain sama Sela sama Priska. Mungkin kalau aku ada di posisi itu, mungkin aku sama kayak Sela ya, kayak merasa down, terus sakit hati gitu. Oke, Ibu paham. Pasti rasanya nggak nyaman, nggak enak, kesel, marah. Oke, wajar Ibu paham tentang rasa sebelnya Anggi, Ibu paham. Oke, nah setelah kejadian itu, apa sih yang Anggi rasakan kalau Ibu boleh tahu nih, mengenai gurunya itu apa yang ada di pikirannya Anggi tuh tentang guru itu gitu? Ya, saya tuh mikirnya tuh guru tuh kayak bakal memarahin murid sih kalau misalnya mereka itu nggak ngerti materi atau nggak paham sama materi yang diajarin. Oke, jadi Anggi merasa, Anggi berpikir tuh bahwa guru itu akan marah ketika murid itu nggak paham sama materi yang diberikan ya. Iya Bu, gitu Bu. Terus Anggi masih ada nggak sih pengalaman yang nggak menyenangkan lagi kayak tadi itu? Ada sih Bu. Pas itu kalau nggak salah kelas 8 SMP, aku tuh nanya ke guru fisika gitu tentang materi juga sama kayak tadi. Terus respon guru tuh kayak malah ngebanding-bandingin kepintaran aku tuh sama kakakku di depan kelas gitu Bu. Oke, jadi kamu tuh dibandingkan sama guru fisikamu ini ya, ketika kamu bertanya justru responnya tuh seperti yang tidak diharapkan gitu ya sama Anggi, justru malah dibanding-bandingkan sama kakaknya gitu ya Anggi. Iya Bu, benar. Jadi pas itu kan kebetulan kakakku itu pintar kan, terus juga sekaligus tuh pas itu lagi jadi ketua OSIS gitu Bu. Oke, jadi Anggi ini satu sekolah sama kakaknya ya berarti. Nah, kalau gitu mungkin dari teman-teman ada yang mau nanggapin dulu nggak ada ceritanya Anggi? Saya Bu, Oke, Sela, saya silakan. sih sama Anggi. Kalau kamu dibanding-bandingin sama kakak kamu tuh kayak gimana sih yang dibandingin-bandingin sama orang tuh? Jadi itu pas waktu nanya materi yang aku paham tuh respon guru aku tuh kayak, aku tuh masih ingat kayak di depan kelas tuh dia ngomong gini, Anggi, kamu beda ya sama kakak kamu tuh pintar fisika, udah gitu dia juga ketua OSIS, dia pintar banget, sedangkan kamu masa gini aja nggak ngerti, beda ya kamu sama kakak kamu, gitu di depan kelas dengan suara kerasnya gitu loh. Jadi waktu itu yang kamu rasain tuh sakit hati banget gitu ya, kayak kesel banget karena dibanding-bandingin kayak gitu ya. Iya, pasti kamu sakit hati banget yang Gi diomong sama gurumu kayak gitu. Iya, bener guys. Jadi aku pas itu tuh kayak campur aduk banget sih, kayak sakit hati juga, terus kesel iya, marah iya, malu juga kan karena dibanding-bandingin kan. Padahal kan aku niatnya cuma nanya materi yang gak aku paham, tapi malah kayak endingnya tuh kayak guru tuh kayak kesannya ngeremehin aku gitu loh.
setelah kejadian itu nih Anggi, apa sih yang Anggi lakukan? Abis kejadian itu tuh kayak aku tuh kabur sih ke toilet buat nangis. Jadi aku nangis di toilet tuh sepanjang pelajaran fisika itu sih. Oke, berarti Anggi tuh sengaja malah justru jadi nggak mengikuti pelajaran fisika itu ya, Anggi. Nah, jatuhnya itu dengan Anggi ke toilet nangis gitu, itu malah membuat Anggi merasa aman dan nyaman gitu, Anggi. Iya Bu, benar banget Bu. Jadi aku tuh lebih ngerasa aman, nyaman juga. Pas itu kan saya sakit hati banget kan, juga malu juga sekaligus. Berarti dengan kamu ke toilet nangis, mengeluarkan rasa sedihmu gitu ya di toilet itu justru malah membuat kamu lebih tenang, lebih lega gitu ya, Anggi. Iya Bu, kayak aku tuh mikir tuh kayak guru nih ngeremehin banget gitu loh Bu ke saya. Oke, Ibu paham. Nah, berarti tuh hal ini yang menjadi kamu tuh takut untuk bertanya sama guru atau sama dosen gitu ya, Anggi. Oke, nah lalu apakah Anggi punya lagi nih? Ada lagi nggak sih pengalaman Anggi yang serupa kayak gitu tadi yang nggak menyenangkan? Ada sih Bu, kayak satu lagi sih Bu. Ini kayak sama sih Pak, kayak pengalaman pertama juga kayak ini tapi ini pas 7 SMP. Jadi tuh pas itu aku nanya guru matematika, tapi responnya dia itu sama kayak tadi, kayak ngatain aku bodoh banget gitu. Oke. Mungkin teman-teman lain ada yang mau nanggapin Anggi dulu? Ya Bu, Oke, Priska, kan? kamu pasti kayak sakit hati banget ya Anggi, kamu dibilangin kayak gitu untuk kedua kalinya gitu kan. Iya. Pasti kamu sakit hati, Anggi. Iya bener banget tuh apa yang dikatain Priska sama si Sela. Iya bener guys, jadi kayak sakit hati banget sih, sekaligus kan malu juga kan dikatain, terus dikatain gitu di depan kelas. Jadi kayak gara-gara itu tuh aku nunduk, terus diem seharian juga sepanjang pelajaran. Bahkan kalau nggak salah sih sampai pulang sekolah sih aku nunduk terus saking malunya gitu. Ibu paham sama perasaan Anggita ya. Nah, terus kamu tuh berarti merasa nyaman, aman gitu pas kamu tuh dengan menunduk sepanjang jam kelas gitu kan. Terus kejadian itu tuh apakah jadi bikin kamu tuh nambahin pikiran negatif gitu ya tentang guru? Iya Bu, aku tuh mikirnya jadi kayak guru tuh mengerikan gitu, terus nggak suka pertanyaan yang dikasih sama muridnya gitu Bu. Ibu paham. Ya, berarti itu rasa takut kamu untuk bertanya itu muncul karena pengalaman-pengalaman kamu yang negatif ini. Jadi kamu tuh malah takut untuk bertanya sama dosen atau guru. Sekarang itu jadinya malah kamu gak berani bertanya gitu ya, Anggi. Iya Bu, benar banget Bu. Oke, mungkin ada lagi yang mau Anggi ceritain? Nah cukup sih Bu, itu aja. Oke, nah kalau gitu mungkin sekarang kita lanjut ke masalahnya Priska dulu ya. Priska kan tadi bilang nih kalau Priska tuh takut salah menjawab gitu kan. Kalau diberi pertanyaan tiba-tiba takut salah menjawab. Nah, mungkin Priska boleh jelasin lebih detail lagi, Priska? Jadi tuh kayak saya tuh benar-benar akhir-akhir itu benar-benar kayak ngehindarin buat ditanya sama orang gitu loh, tanya sama orang atau dosen, kayak ya di berbagai kesempatan lah, pokoknya saya tuh benar-benar menghindari hal itu gitu loh Bu. Oke, jadi kamu ini karena kamu takut untuk menjawab, takut salah menjawab itu, jadi kamu malah justru memilih untuk menghindari itu ya, Priska? Iya bener banget Bu. Oke, mungkin teman-teman lain ada yang mau menanggapi dulu nih. Nah, Saya Bu.
mau nanya lagi nih sama Priska. Berarti yang dibilang Rosi itu benar ya? Kamu sering off cam karena itu? Iya Sel, benar kalau apa ya, on cam tuh rasanya tuh takut gitu loh, kayak takut, cemas, nanti kalau ditanya gimana ya gitu loh. Oke, Priska kan tadi bilang takut nih ya, takut kalau ditanya gimana gitu kan. Nah mungkin Priska ada pengalaman-pengalaman yang gak menyenangkan gitu tentang hal-hal yang berkaitan sama itu, Priska. Ada Bu, waktu masih SMP pokoknya, SMP lah, lupa saya kelas berapa. Terus saya tuh ditunjuk sama guru mata pelajaran IPS. Terus saya tuh disuruh untuk menjelaskan materi minggu lalu. Tapi waktu itu tuh saya benar-benar nggak paham gitu loh apa materinya. Tapi itu tetap disuruh maju buat ngejelasin materinya gitu kan. Ya endingnya kan saya nggak bisa ngejelasin apa-apa gitu ya. Dan itu saya malah dimarah-marahin gitu loh sama gurunya. Terus kan saya sendiri kan juga jadi malu kan sama teman-teman sekelas saya. Berarti Priska tuh karena pengalaman ini tuh kamu kelihatannya kamu tuh malah terlihat kurang nyaman dan juga ngerasa gugup ya kalau tiba-tiba ada orang nanya gitu sama Priska gitu. Ya benar banget Bu, rasanya tuh gugup gitu loh. Kalau gugup gitu kan rasanya jadi ngeblank gitu loh, pikiran saya jadi ngeblank. Bu, saya izin nanggepin ya Bu. Oke, Anggita. Iya benar banget sih Pris, kayak aku tuh bisa ngerasain sih apa yang Priska rasain. Ya kan Git, soalnya ini ada kan pengalaman saya lagi waktu SMP juga di pelajaran fisika gitu kan. Itu tuh saya tuh lagi pusing gitu kan. Jadi saya tuh sakit, pusing, anget gitu kan. Terus tiba-tiba disuruh buat jawab gitu kan. Nah disitu saya jadi ngeblank dong, kayak apa nih tadi gitu kan. Terus rasanya tuh jadi malu banget soalnya nggak bisa jawab gitu loh. Ibu, saya izin menanggapi ya Bu. Oke, boleh Rosi. Ya, tadi kan Priska bilang ya kalau Priska itu tadi sakit gitu. Nah, aku pengen tanya, itu tuh gurunya emang nggak tahu gitu ya kalau kamu itu lagi sakit gitu? Nggak tahu Roh, soalnya kan aku tetap ikut pelajaran seperti biasanya gitu kan di kelas. Jadi aku nggak izin ke UKS. Oke, Ibu paham nih sama ceritanya yang dirasain sama Priska ya. Jadi itu rasanya begitu nyaman, begitu malah diomelin gitu kan. Nah, mungkin ada pengalaman lagi nggak yang mau disampaikan? Ada sih Bu, itu waktu SMA gitu kan. Itu tuh pelajaran matematika. Nah, terus tiba-tiba saya ditunjuk tuh gitu kan buat ngerjain soal di depan. Nah, waktu udah ngerjain, ternyata saya salah rumus gitu kan. Itu salah rumus, jadinya ya pasti jadi nggak bisa ngerjain lagi, dan itu aku malu banget sih rasanya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi dulu nih ceritanya Priska. Hai Bu, aku mau nanya lagi nih Priska, kan kamu bilang sama salah rumus. Salah rumusnya itu gimana maksudnya? Ya, salah rumusnya tuh kayak seharusnya pakai rumus A, tapi aku malah pakai rumus B gitu kan. Nah, dari situ tuh terus aku juga mikir gitu loh, kok tiap ditunjuk tuh aku salah terus ya gitu kan. Terus jadi mikir dong, kayak apa aku tuh emang bodoh ya, kok salah terus kayak gini, kayak gitu loh. Oke, Aku paham banget sih Pris. Oh maaf Ibu, izin nanggepin ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Aku paham banget sih Pris rasanya gitu.
Iya kan, jadi dari situ kayak aku jadi mikir juga ya, wah kayaknya jangan sampai nih aku ditunjuk-tunjuk lagi buat jawab. Itu pasti nanti salah lagi gitu jawabanku. Dan kalau tiap jawab terus salah gitu loh, itu tuh rasanya aku kepikiran terus gitu loh, kayak overthinking, terus kayak jadi ingat terus, kayak rasanya tuh ya ampun aku salah terus kayak gitu. Oke. Berarti ini karena pengalaman-pengalaman Rizka yang negatif kayak gitu ya, terus ditanya nggak bisa jawab kayak gitu-gitu, itu yang bikin Rizka tuh sekarang malah ngerasa jadi aku bodoh banget gitu, aku nggak bisa jawab nih, pasti selalu salah nih jawabanku gitu ya Rizka. Iya Bu, bener banget kayak gitu. Makanya saya jadi takut gitu kalau ditunjuk buat jawab. Soalnya di pikiran tuh udah kayak, wah pasti salah gitu loh. Kayak Ibu bisa paham nih, pasti rasanya kepikiran, nggak enak gitu ya Rizka. Nah mungkin masih ada lagi nggak yang mau Rizka sampaikan, ceritain lagi? Untuk saat ini udah cukup sih Bu. Oke, kalau gitu kita bisa lanjut dulu ya ke Rosi. Nah mungkin tadi Rosi kan tadi sempat bilang kalau Rosi itu takut, sempat dikasih tawaran untuk jadi ketua panitia di tingkat fakultas ya Rosi. Nah terus habis itu Rosi bilang takut itu ya tadi. Iya Bu, jadi tuh saya takut kalau hal itu tuh hal-hal yang dulu itu terulang lagi gitu loh Bu. Oke, hal yang dulu terulang. Kalau boleh tahu tuh hal apa yang takutkan? Iya Bu, jadi tuh waktu SMA itu kan saya pernah jadi ketua panitia tingkat sekolah gitu kan Bu. Nah pada saat itu tuh saya tuh bikin kesalahan dan ya akhirnya tuh saya tuh jadi perbincangan teman-teman satu sekolah Bu. Saya sampai nggak masuk 2 hari loh Bu. Oh, Karena kejadian itu. paham Ibu. Terus pasti rasanya nggak enak, nggak nyaman gitu ya Rosi. Mungkin sebelum Rosi tambahin nih ceritanya, mungkin dari teman-teman lain ada yang mau menanggapi Rosi dulu. Saya izin nanggapin ya Bu. Oke. Pasti kamu ngerasa malu banget ya kalau waktu itu. Aku bisa paham sih, gak enak banget sih pasti rasanya. Iya Nggi, sumpah itu tuh rasanya nggak enak banget. Kayak sampai rasanya tuh cemas gitu, takut buat datang gitu loh kalau ke sekolah. Aku mau nanya boleh nggak? Apa yang kamu buat sih waktu itu sampai kamu tuh gimana sih sampai kamu tuh buat kesalahan gitu? Emangnya kesalahan apa yang kamu buat? Ya oke. Jadi gini Sel, aku tuh pernah bikin kesalahan tentang surat menyurat gitu waktu itu. Nah jadi harusnya kan sekretaris kabarin aku gitu kan. Nah aku tuh kecolongan gitu, malah sekretarisnya itu pakai TTD aku tanpa ngomong dulu gitu ke aku, dan akhirnya ya itu acaranya hampir batal gitu hanya karena ya masalah sepele itu, karena TTD itu Sel. Kalau boleh tahu terus akhirnya itu kayak gimana Ros? Ya akhirnya sih untungnya acaranya sih masih bisa berjalan ya, seperti itu. Oke, Rosi. Nah, sebelumnya tuh ada lagi nggak sih kejadian yang mungkin hampir sama persis kayak gitu loh, yang nggak mengenakan buat Rizky? Ada Bu. Nah ini kan baru aja kan semester 4 kemarin Bu. Jadi tuh saya kebetulan kan Bu jadi ketua kompai gitu. Nah karena pandemi dan online kemarin itu saya jadi kesulitan gitu Bu buat berkomunikasi dengan teman-teman kan. Nah dan ya akibatnya itu semua proker saya tuh nggak ada yang terlaksana gitu Bu, sumpah nggak ada yang terlaksana. Oke, jadi justru karena kamu kesulitan berkomunikasi karena pandemi juga mungkin ya, semester 4 ini sekarang kalian ke semester 6 tuh ya. Oke, berarti semester 4 itu
kalian tuh masih pandemi dong ya? Masih pandemi nggak sih? Masih ya? Oke, berarti yang karena kamu masih pandemi, karena hal itu, jadi kamu merasa malah kesulitan buat buat berkomunikasi ya sama anggota gitu ya, lain gitu ya. Kayak dari kejadian ini tuh apa yang kamu rasakan? Ya, yang saya rasain sih waktu itu tuh saya ngerasa cemas gitu ya Bu, karena kan saya ngerasa semua anggota itu malah jadi hakimin saya gitu Bu, dan menilai bahwa ya saya ini tuh nggak becus gitu loh Bu jadi pemimpin. Kamu bilang bahwa kamu tuh merasa tuh bahwa orang tuh semua anggota itu tuh menghakimi kamu gitu kan Rosi. Tapi Ibu mau tanya, ada gak sih satu orang yang kamu dengar perkataan buruk dari salah satu anggota itu ke kamu gitu? Nggak pernah sih Bu. Jadi sebenarnya tuh nggak ada yang bilang kayak gitu ya ke Rosi, cuman Rosi aja yang berpikiran buruk tentang itu ya. Ya mungkin sebelumnya teman-teman ada yang mau nanggepin dulu nggak nih? Saya Bu, kalau menurut saya ya, mungkin wajar sih kalau kita tuh mengalami kesulitan komunikasi, apalagi kan di masa pandemi ya. Karena aku juga waktu itu juga pernah mengalami sih kayak sulitnya berkomunikasi di masa pandemi, dan itu sulit banget untuk koordinasi sama teman kelompokku. Bener banget apa yang udah dikatakan sama Sela tadi, dan aku rasa itu hal yang wajar kok, Ros. Iya Ros, bener banget apa yang dibilang Priska masalah. Aku juga malah nangkapnya itu hal yang wajar banget sih. Apalagi yang juga tadi kamu sempat bilang kan, kamu juga nggak dapat judge juga gitu dari orang-orang lain. Iya sih, benar apa yang dibilang kalian gitu ya. Tapi ya aku nggak tahu kenapa gitu loh. Aku bener-bener jadi takut buat maju gitu. Jadi Rosi masih merasa takut ya karena hal-hal yang pengalaman buruk tadi tuh ya. Jadinya masih ngerasa Rosi masih kayak dihantui, masih ngerasa berpikir bahwa teman-teman tadi menghakimi Rosi gitu ya. Oke, mungkin dari Rosi masih ada yang mau disampaikan lagi nggak? Cerita lagi ada yang itu nggak ada ya? Enggak sih. Oke. Ya udah cukup itu. Oke kan, nah kan kalian udah menceritakan permasalahan satu secara detail gitu ya. Nah menurut kalian tuh apa sih yang menjadi permasalahan utama kita semua nih yang tadi udah diceritain masing-masing gitu? Kalau dilihat dari setiap kasus sih sepertinya ini ya Bu, kami semua ini punya masalah yang serupa gitu Bu dalam tampil di depan umum gitu Bu. Iya, bener sih, kayak apa ya, kayak di depan orang banyak tuh kita kayak nggak berani gitu nggak sih? Iya benar banget, kayak ini loh Bu, kayak nggak mau untuk kelihatan menonjol gitu loh. Oke, jadi kita udah bisa menyimpulkan ya bahwa kita itu punya masalah nggak mau tampil di depan umum ya, masih punya masalah dalam hal itulah ya, dalam tampil di depan umum saat itu ya. Iya Ibu, aku setuju Ibu. Oke, nah tadi itu kan ketakutan kalian untuk tampil itu kan bertanya atau menjadi ketua, itu kan dikarenakan kalian pernah punya pengalaman negatif tentang hal-hal yang tadi kalian menyangkut tampil di depan orang itu loh, gitu kan. Nah, jadinya buat kalian tuh punya pikiran negatif tentang suatu peristiwa yang bahkan itu belum terjadi gitu kan, bener adanya gitu. Bener nggak kayak gitu? Betul sih Bu. Betul Ibu. Betul Ibu.
Bu. Nah, oke. Itu sekarang kita mau mencoba untuk mengubah pikiran negatif menjadi pikiran yang lebih positif. Kan? Teman-teman udah pada mau belum nih? Siap belum? Emang bisa Ibu? Bisa dong Anggi. Jadi Ibu akan meminta kalian untuk menceritakan pengalaman positif serupa yang pernah kalian alami. Bu, kalau pengalaman serupa itu bebas atau gimana, Bu? Nah, makasih Salah. Jadi tuh yang Ibu maksud ini menceritakan, kalian bisa menceritakan pengalaman yang apa nih kayak tadi di masa lalu juga, tapi positif. Jadi kan kalau tadi Sela mungkin terasa takut untuk tampil gitu-gitu kan, karena Sela pernah diejak, pernah dapat pengalaman buruk. Mungkin sekarang Sela bisa menceritakan pernah tampil di depan umum dan ternyata pernah diapresiasi, mendapatkan pujian kayak gitu Sela. Oke, paham. Oke, kalau gitu mungkin karena tadi udah dimulai dari awal, kita udah mulai dari Sela, mungkin sekarang lagi-lagi dari Sela kali ya. Oke, pengalaman positif ya. Kalau pengalaman positif saya itu dulu pas kelas 3 SMA deh. Jadi kan saya pernah nyanyi tuh di acara pernikahan sepupu saya waktu itu. Terus kayak waktu itu saya tuh dapat tepuk tangan, dapat apresiasi, dapat sorakan gitu loh dari orang-orang yang hadir di situ. Jadi kayak mereka bilang suara saya itu bagus gitu. Berarti nyanyian yang kamu bawakan itu, nyanyian yang kamu nyanyiin itu tuh membuat orang-orang itu terpukau ya Sela. Bisa dibilang gitu sih, Bu. Nah, mungkin teman-teman yang lain nih ada yang mau nanggepin Sela nih. Ya Bu, kamu keren banget loh Sel. Berarti kan nggak semua momen di hidup kamu tuh kayak membuat kesalahan saat tampil gitu loh. Iya sih, emang gak semua momen sih. Tapi waktu itu jujur sih pas aku dapet apresiasi kayak gitu, aku bener senang gitu, kayak bangga juga gitu. Mungkin Ibu mau tanya dulu ya nih Sela. Nah, tadi kan kamu bilang kamu merasa senang, kamu merasa bangga. Mungkin apakah mungkin nih Sela waktu saat Sela mengalami kejadian tersebut tuh Sela berpikir bahwa wih, aku tuh menakjubkan ya ternyata gitu gak sih Sela? Bukan maksud sombong sih Bu ya, tapi iya. Ya gimana Sela? Keren Paul, Sel. Kamu keren Sel. Thank you so much girls. Nah, tuh kan berarti kan Sela pengalamannya itu benar-benar menyenangkan ya. Tadi bisa bayangin nih betapa bangganya Sela dapat pujian. Iya sih Bu, Ada kayak lagi nggak Sela? iya Bu, ada sih kayaknya ya, kelas berapa ya itu, 2 SMA kayaknya, sekitar 2 SMA gitu Bu. Saya kan pernah ikut ansambel gitu kan dari sekolah. Kebetulan tuh saya pianis gitu, dan saya tuh dipercaya untuk main piano depan gubernur Bu. Terus gimana tuh? Keren loh. Diberikan apresiasi sih Bu saat itu, kayak penonton tepuk tangan, bahkan saya tuh masuk YouTube Bu. Ya ampun. Kan kayak kelihatan tuh kan wajahnya Sela seneng banget ya. Itu pasti Ibu ngebayangin nih, pasti perasaannya Sela saat itu pasti bangga, seneng banget ya Sel. Iya, terharu sih waktu itu. Tapi emang bener senang itu gitu loh. Oke. Nah, kelihatannya tuh kamu puas banget ya sama penampilanmu waktu itu Sel. Iya sih Bu, saya tuh kayak nangis terharu gitu Bu. Terus pas habis acara tuh saya inget banget tuh, akhirnya saya bisa foto sama gubernur. Oh, keren
banget tuh Zala. Nah, mungkin kita coba mendengar tanggapan dari teman-teman dulu ya Zala. Oke, mungkin teman-teman. Saya Ibu mau menanggapi Sela. Oke, Resi. Saya Ibu. Oke, Resi. Menurut saya ya Bu, Sela tuh udah keren banget. Kayak gini-gini aja udah tampil di depan gubernur loh. Keren Sel. Iya bener banget, Sela nih, senggol dong gitu. Bisa aja ya ampun. Itu keren banget sih. Nah, kayak aku aja kayak ketemu gubernur aja tuh kemungkinannya tuh kecil banget. Tapi kamu tuh tampil dong. Itu aku akuin sih, bakat kamu the best banget sih. Nah, Sela nih, bakatmu tuh udah luar biasa ya, Sela. Jadi tuh, bahkan kamu tadi cerita bermain piano gitu kan di depan gubernur. Itu tuh suatu pencapaian yang luar biasa gitu loh. Yang bahkan semua orang tuh mau gitu kan, mau buat kayak gitu. Tapi banyak yang nggak mampu melakukannya, gitu Sela. Iya sih. Ya juga ya Bu. Nah, mungkin dari pengalaman positif kamu, terus habis itu sama tanggapan dari teman-teman kali ini nih, saat ini tentang seberapa kerennya kamu, itu kamu bisa menyimpulkan nggak dari situ? Apa yang kamu simpulkan? Jadi kalau yang saya bisa simpulkan ya Bu, tampil di depan umum itu nggak selamanya mempermalukan diri, dan nggak selamanya itu juga akan gagal gitu. Justru kayak tampil depan umum itu akan membuat diri saya itu lebih berkembang. Betul banget tuh Sela. Nah, kamu tuh udah keren banget loh Sela, udah bisa dapetin poin utama ya dari pengalaman positifmu ini. Nah tuh, teman-teman gimana nih kira-kira? Setuju nggak sama apa yang dibilang Sela? Dari saya ya Bu ya, setuju banget sih Bu. Kayak nggak selamanya itu ketakutan dan kegugupan kita itu tuh akibatin sesuatu yang buruk gitu. Apalagi saat tampil di panggung juga gitu. Iya sih, tapi kan ya tetap takut juga nggak sih? Oke. Tadi Sela kan udah bilang bahwa tampil di depan panggung itu nggak selamanya memalukan gitu kan. Nah terus ini tadi Sela bilangnya takut gitu kan. Terus gimana nih menurut? Jadi tuh maksud saya tuh memang itu kan bisa bikin kita berkembang ya Bu ya. Tapi ini masalahnya tuh kayak detik-detik mau tampil gitu loh Bu. Kayak kan pasti gugup nggak sih? Oke, gue paham nih ya. Kalau ternyata kalau emang belum terbiasa tampil tuh pasti bakalan gugup juga ya, dan terus kayak deg-degan banget kan. Tapi ya kalau kita udah memberanikan diri buat tampil, itu kayak ngerasa lega gitu kan. Terus malah jadi tenang, terus terbiasa gitu loh buat tampil, terus jadinya nggak gugup lagi gitu Sel. Nah, emang awalnya tuh sulit gitu kan. Tapi kalau misalnya Sel ada kemauan buat tampil gitu, ya lama-kelamaan pasti bisa dong. Ya kan? Oke. Nah, Betul tuh Sel, kamu udah keren kok. Keren banget gitu. Kamu keren banget Sela. Nah, Iya. jadi Ya. Saya kayak mau gitu deh, jadi yang kayak lebih baik gitu Bu. Nah, jadi kalau Sela udah mau menjadi lebih baik lagi, untuk mewujudkan keinginan itu menjadi lebih baik tadi itu tuh kamu harus merencanakan perilaku yang baru gitu. Nah, terus kalau kamu udah mempunyai rencana perilaku yang baru tuh, kamu bisa merealisasikan keinginan kamu menjadi orang yang jauh lebih baik lagi, seperti yang tadi kamu bilang kan. Iya sih Bu, kayak saya juga mikir gitu. Berarti
saya harus ini ya Bu, mulai berani tampil depan umum gitu ya Bu. Kalau memang selama saat itu buat kamu jadi lebih baik gitu kan, ya ibu mendukung pilihanmu itu gitu loh Sel. Nah, gimana caramu itu berusaha buat berani gitu loh, nah, buat mulai berani lagi gitu Sel. Saya pikir sih mungkin dengan kemampuan dan bakat yang saya punya tuh saya bisa mulai dari pelayanan di gereja gitu nggak sih Bu? Kayak tiap hari Minggu gitu. Jadi singer atau mungkin pemusik deh Bu. Betul. Nah itu kamu udah keren banget loh Sel, udah luar biasa ya. Kamu mau memberikan dirimu tuh untuk melayani di gereja gitu kan. Coba nih tanggapan dari teman-teman yang lain gimana? Mungkin Rosi. Ibu, saya mau menanggapi dong Bu. Oke Rosi, silakan. Saya Ibu. Aku salut banget ya Sel sama kamu, karena kamu tuh mau melawan ketakutan kamu, bahkan kamu tuh berani untuk untuk tampil gitu loh tiap hari Minggu gitu. Iya sih, benar banget apa kata Rosi tadi. Terus kayak menurut aku tuh kayak untuk kamu pelayanan itu tadi kayak itu salah satu cara yang tepat juga sih, kayak biar kamu juga bisa mengembangkan bakat kamu juga gitu. Ya sih, dan aku pikir juga kan aku tuh punya talenta ya yang dikasih sama Tuhan gitu, jadi kayak nggak ada salahnya gitu aku pakai ini tuh buat pelayanan gitu kan. Dan aku tuh kayak merasa ini rencananya udah mantep sih, kayak udah pasti aku akan merealisasikan secepat mungkin. Oke, nah bagus tuh Salah, mantap. Nah yakinkan ya bahwa dirimu tuh pasti bisa melewati semua ini, oke? Nah terus ada lagi nggak nih yang mau Salah tanyakan? Udah nggak ada lagi sih Bu. Oke, mungkin kita udah bisa lanjut ya. Kalau itu kita lanjut ke Anggita dulu kali ya. Anggita, tadi tuh boleh menceritakan pengalaman positif tadi dulu, seperti Salah tadi, Anggita. Saya ada sih Bu, jadi pengalaman positifnya itu kalau nggak salah sih kelas 10 SMA deh. Itu mapel biografi kalau nggak salah. Nah itu tuh saya nanya ke beliau, terus beliau tuh juga jawab pertanyaan saya tuh, terus juga sekaligus tuh kayak ngejelasin tuh detail banget sih Bu. Oke, berarti waktu Anggi kelas 10 ini, kelas 10 SMA ini, Anggi berani bertanya sama guru. Terus Anggi juga dapat responnya positif tersebut terhadap pertanyaannya Anggi gitu ya. Iya Bu, benar banget. Terus juga tuh saat itu juga tuh saya tuh dapat apresiasi banget sih Bu, karena udah berani bertanya ke beliau pas kayak lagi nggak ngerti materi pelajaran gitu Bu. Oke Pak, kelihatannya kamu seneng banget ya Anggi dapat apresiasi dari guru karena dia berani bertanya gitu ya Anggi. Iya Bu, senang kalau ada guru yang apresiasi saya gitu. Awalnya sih sebenarnya takut banget sih buat nanya sih Bu. Pas tahu responnya kayak gitu tuh, jadi saya tuh nggak takut lagi sih nanya. Jadi ketika kamu udah dapat respon positif dari guru, justru itu yang membuat Anggi jadi berani, gak takut ya kalau buat mengajukan pertanyaan lagi gitu ya Anggi. Iya Bu, benar banget kan, jadi kan lebih tenang gitu sih Bu. Ada yang mau nanggepin? Iya Bu, kamu hebat sih. Aku mau kasih apresiasi nih buat Anggi. Kamu hebat sih, kayak udah berani tanya, itu udah hebat banget sih menurutku. Ya benar banget tuh, kamu hebat. Oke Anggi, kamu tuh tadi udah hebat, udah berani, ya kan, udah keluar dari rasa takut kamu gitu kan, berarti untuk tanya ketika kamu tuh belum paham sama materinya, kan. Mungkin Anggi ada nggak pengalaman
apa lagi tadi di masa lampau tadi? Coba saya ingat-ingat lagi ya Bu ya. Saya itu kelas 12 SMA sih kalau nggak salah sih Bu. Pas itu lagi kelompokan mapel bahasa Mandarin. Nah, kelompok saya tuh nggak ngerti, kayak nggak tahu juga apa yang harus dilakuin gitu kan, apa yang tugasnya tuh suruh ngapain gitu kan. Terus saya itu nanya ke guru buat jelasin Bu. Untungnya sih gurunya itu juga baik, terus ngejelasin juga sih Bu. Gitu. Oke, berarti kamu tuh pas mata pelajaran bahasa Mandarin itu kamu jadi sebagai kayak perwakilan dari kelompok itu ya buat berinisiatif dengan itu ya. Iya Bu, benar. Dan juga pas itu juga tuh kayak diapresiasi banget sih. Buat apa kayak udah berani nanya gitu. Oke, Anggi, mungkin iya loh, ibu juga ngerasa kamu hebat loh, karena kamu sudah, tadi kan kamu bilang kamu gak berani gitu kan, terus sekarang kamu mencoba itu dan kamu berani, bahkan kamu jadi perwakilan kelompok gitu kan, untuk bertanya apa sih yang harus dikerjakan kayak gitu. Mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi nih ditanya Anggi. Ibu, saya mau menanggapi dong Bu. Oke, Rosi, silakan. Kamu tuh keren banget loh Nggi, kayak udah berani nanya gitu demi kelompok kamu. Sumpah keren banget kamu. Iya bener banget, apalagi kan juga itu tuh pelajaran Mandarin ya kan, dan itu kan nggak mudah, kayak itu tuh susah gitu loh, tapi kamu berani buat nanya gitu. Iya, bener-bener sih kayak menurut aku tuh kamu udah hebat gitu. Kamu bisa keluar dari zona nyaman, bahkan kamu yang takut untuk bertanya, pada akhirnya kamu bisa menghilangkan itu gitu loh. Thank you guys. Oke, Anggi, nah dari pengalaman positif kamu ini, mungkin apa yang bisa kamu simpulkan? Saya mikirnya sih emang guru itu nggak semuanya terus nggak mau nerima pertanyaan, atau nggak suka juga kalau nerima nggak suka juga kalau murid tanya gitu, dan nggak semuanya juga kayak ngeremehin muridnya gitu. Dan ternyata tuh juga banyak juga sih guru yang mengapresiasi murid kalau mereka bertanya gitu. Oke, nih Anggi tadi udah baik banget ya, terus habis itu Anggi juga sempat menyadari bahwa ternyata nggak semua guru itu galak, nggak semua guru itu menyerapkan gitu kan. Ternyata mungkin yang menyerapkan, yang galak itu hanya beberapa ya, tapi ternyata banyak kok yang baik gurunya yang mau mengapresiasi murid ya Anggi. Nah mungkin dari cerita tersebut kan tadi juga takut gitu kan, terus tapi Anggi udah mau melawan itu gitu ya Anggi. Itu keren banget loh Anggi, dan hebat. Oke, mungkin kita lanjut ya. Nah, mungkin sekarang kamu selanjutnya nih Anggi mau membuat rencana perilaku kamu tuh seperti apa sih Anggi setelah kamu punya pikiran baru itu tentang pendidikan itu? Aku bakal mau sih mulai berani dan nggak takut lagi buat nanya ke dosen pas materi yang aku nggak pahami gitu. Oke, itu kamu udah bagus banget ya Anggi, rencana perilakumu tuh yang udah kamu pikirin tuh udah bagus. Nah, terus kamu kira-kira udah ada rencana lagi nggak? Kayaknya sih cukup sih Bu, mungkin mulai dari situ aja dulu sih Bu. Oke, apa-apa ya. Nah, pelan-pelan ya Anggi, nah yakinin diri kamu tuh bahwa kamu bisa melewati rasa takutmu gitu Anggi. Mungkin kita lanjut ya ke temen yang lain ya, mungkin Priska. Nah, gimana nih kalau dari Priska? Kalau dari saya sih Bu, kayak waktu itu kan saya pernah kan kayak baru diskusi gitu, kayak ya saya tiba-tiba kayak nyeletuk aja gitu loh jawaban,
atau mungkin nyeletuk ide gitu kan. Terus ketua diskusinya itu dengar apa yang aku bilang itu kan. Terus dia bilang kalau ide kamu bagus banget gitu kan, kayak gitu Bu. Terus langsung itu ya. Ya Bu, jadi kayak ya sebenarnya nggak sengaja sih, tapi kayak ya udah terjadi gitu aja. Terus kayak sebenarnya tuh hal itu nggak terjadi cuma sekali aja sih Bu. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi dulu tentang Priska. Mau nanya Bu sama Priska. Priska itu kan kamu bilang udah beberapa kali ya, nggak cuma sekali. Itu emangnya berapa kali? Udah berapa kali ya, kalau untuk untuk waktunya kapan aja tuh aku udah lupa kan. Tapi kalau untuk itu berarti udah pernah waktu diskusi sama teman kampus, terus diskusi sama teman gereja, terus ada juga sama teman-teman remaja gereja gitu juga pernah sih. Wah, lumayan sering juga ya, Pris. Ya gitu sih, tapi aku mikirnya kayak itu cuma kebetulan aja sih gitu loh, aku mikirnya. Tapi itu udah keren banget gitu loh Pris. Maksudku tuh kayak ya kamu tuh kalau pas diskusi dan bisa ngusahain ide yang bagus, itu udah keren banget tuh. Ya benar juga sih Ros. Nah, tuh, tadi udah dibilangin sama Priska, apa yang Priska lakukan itu ternyata hebat loh, keren gitu kan. Kita udah bisa menyampaikan pendapatnya, menyampaikan ide gitu kan. Nah, udah bagus loh. Nah, terus dari apa yang kamu lakukan nih, Priska tuh gimana sih perasaan ketika Priska udah bisa menyampaikan apa yang ada di benaknya gitu, ide apa yang Priska pikirin terus udah bisa keluar, itu rasanya Priska Ya rasanya tuh seneng, bangga gitu. Terus kayak ada rasa malu gitu, tapi bukan malu yang kayak tadi, tapi kayak ya gimana ya, bingung aku bilangnya. malunya mesem-mesem gitu ya Priska, tersipu ya. Nah mungkin Ibu udah paham nih sama perasaan Priska yang tadi malu gitu kan, kayak ngerasa tipu atau seperti itu. Nah, apakah masih ada nih Priska pengalaman serupa, pengalaman positif serupa kayak tadi Priska ceritain? Ada Bu, waktu masih SMA Bu. Jadi tuh waktu kan masih SMA kan, terus di pelajaran sejarah. Terus kan saya anak IPS gitu kan. Terus gurunya tuh tanya tentang salah satu materi. Nah, itu tuh udah tanya ke 2 atau 3 orang gitu, tapi jawabannya tuh salah gitu kan. Terus akhirnya saya tiba-tiba ditunjuk gitu. Terus sempet kaget, tapi kayak akhirnya aku bisa jawab itu dan ternyata benar gitu Bu. Oke, itu udah bagus banget loh kita buat mengontrol diri. Ternyata Priska bisa mengontrol diri, terus akhirnya malah bisa jawab gitu kan Priska. Iya, makasih Bu. Nah mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi nggak nih ceritanya Priska, pengalaman Priska? Ibu, saya mau menanggapi Ibu. Oke, Rosi. Wah, sejarah tuh ya termasuknya pelajaran yang susah loh. Dan kamu sumpah keren banget. Kamu bisa menjawab pertanyaan dari guru tersebut sih. Iya bener sih, kayak aku tuh kalau sejarah tuh kayak sampai pusing banget gitu. Tapi kamu keren banget sih Pris. Makasih banyak teman-teman.
sekarang gimana nih rencana perilaku Rizka yang kita lakuin? Kalau saya mau mencoba untuk menyampaikan apa yang saya pikirkan gitu, terus kayak coba jawab kalau ada kesempatan, terus atau mungkin juga coba untuk bertanya kalau saya nggak paham kayak gitu, Bu. Oke, nah bagus banget tuh ya Priska tadi udah mau mencoba untuk menjawab, bertanya gitu ya Priska. Ya nggak sama sekali. Itu bagus, keren banget tuh Priska. Ya, Bu. Oke, nah terus Priska nih sekarang gimana? Udah dapat pandangan baru atau pemikiran baru gitu tentang permasalahan tadi? Kalau sebelumnya kan saya mikirnya pasti kayak wah salah gini gitu kan. Tapi kalau sekarang tuh mikirnya kayak enggak juga ya gitu kan. Kalau dulu kan karena aku waktu masih sakit terus ngepas waktu nggak paham gitu kan. Tapi kalau sekarang tuh kayak ternyata nggak ada salahnya juga ya kalau buat mencoba menjawab atau mungkin menyampaikan ide gitu. Terus kalau mungkin nanti salah ya kayak itu nggak apa-apa, kayak aku bisa coba untuk belajar lagi, dan kayak salah itu juga normal gitu loh, masih normal gitu. Oke, bagus banget nih Priska, Kakak udah mau tahu ya, udah menyadari bahwa salah itu hal wajar, kan? Maksudnya nggak tahu atau gimana boleh bertanya gitu. Oke, mungkin dari teman-teman nih ada nggak yang mau menanggapi dulu? Ya bener banget sih Pris. Ya salah itu kan hal yang normal kan, dan nggak ada salahnya juga kalau kita itu mau gitu, untuk mencoba hal baru gitu. Iya benar banget sih, yang penting kan kita mau untuk mencoba kan. Semangat Priska. Yuk bisa yuk. Nah, itu bagus sekali tuh ya Priska, aku udah mau mencoba, udah mau berani mencoba gitu kan, dan udah punya pikiran yang lebih positif lagi dibandingkan sebelumnya ya Priska. Makasih banyak Bu, makasih banyak teman-teman semuanya. Oke Priska, nah kalau gitu kita bisa lanjut ke Rosti ya. Nah, mungkin Rosti tadi ada pengalaman positif dari kamu sendiri Rosti. Kalau dari saya, ya waktu SMP itu saya pernah ya Bu mengajukan diri sebagai ketua panitia pentas seni gitu Bu di sekolah saya, karena ya memang ya panitia kecil gitu sih Bu. Oke, terus gimana? Ya gitu Bu, karena baru pertama kalinya juga ya Bu, saya tuh antusias, terus sering konsultasi juga ke guru mengenai kepemimpinan yang baik itu seperti apa sih gitu kan Bu, dan hasilnya ya acaranya berjalan sesuai rencana, dan ya saya juga sempat dibanggain sama orang tua saya Bu, karena masuk SMP saya sudah bisa menjadi ketua panitia acara sekolah gitu loh Bu. Tuh kan tuh Rosti hebat ya. Nah, habis itu pengalamannya menyenangkan banget ya buat Rosti. Mungkin sebelum Rosti lanjut cerita nih, mungkin ada teman-teman lain yang mau nanggepin Rosti dulu. Dari saya Ibu, tuh Ros, Iya. kamu udah punya bakat tuh buat memimpin tau. Waktu itu dari SMP aja tuh kamu udah pertama kali aja tuh udah bagus, lancar banget acaranya. Iya, kamu tuh keren tau Ros. Ya setuju banget. Kalau aku jadi ingat kalau orasi waktu di kelas, waktu presentasi gitu, kayak itu public speakingnya bagus banget loh. Tuh, Ibu malah nggak tahu loh Rosti, kalau bahkan teman-teman tuh punya pandangan bahwa kamu tuh orang yang bisa memimpin gitu kan, terus punya public speaking yang bagus. Gue malah baru tahu loh Rosti.
kan. Iya sih Bu. Makasih guys. Oke, nah kira-kira ada pengalaman apa lagi nih, Bos? Ya pengalaman positif lagi dari Bos. Apa ya Bu? Oh ini Bu, saya tuh kan pernah jadi ketua koordinasi divisi keamanan gitu kan Bu, di kepanitiaan luar kampus. Nah awalnya itu emang ragu gitu Bu saya buat ngikutin acara itu, karena itu kan acara yang besar gitu kan Bu. Nah karena itu juga menyangkut banyak orang dari latar belakang yang berbeda gitu Bu. Tapi pas berjalannya kepanitiaan itu ternyata saya itu berhasil dan gak banyak evaluasi gitu Bu dari divisi saya. Sampai-sampai malah setelah kepanitiaan itu selesai, saya tuh diminta gitu loh Bu buat jadi ketua koordinator umumnya gitu di tahun berikut. Tuh. Malah keren banget loh, Ros. Kamu hebat banget loh dari yang cuma koordinator divisi ya tadi ya, dari divisi nggak dapat evaluasi banyak kan. Terus bahkan kamu sampai untuk ditawarin jadi koordinator umum gitu. Berarti kan memang ada sesuatu yang baik gitu loh dari Rosti, benar nggak? Setuju nggak Rosti? Iya sih Bu, tapi saya ngerasa bangga banget sih Bu waktu itu, karena ya dari sekiannya banyak koordinator divisi lainnya gitu Bu, ya saya gitu loh Bu yang ditawarin buat jadi koordinator umumnya. Bangga banget Bu. Bukan, sekarang gimana nih? Itu udah punya pandangan atau pikiran baru gitu dari pengalaman positif gitu. Iya Bu, jadi tuh sekarang saya jadi berpikir kalau ternyata saya itu punya bakat gitu Bu untuk memimpin. Saya juga tuh senang bersosialisasi, dan ya bisa dibilang itu saya tuh aktif gitu loh Bu dalam kegiatan. Ya harusnya tuh memang pengalaman yang kemarin itu, pengalaman yang buruk itu ya dapat jadiin pembelajaran gitu sih Bu buat diri saya. Mungkin ada yang mau nanggepin juga nih, pikiran dan pandangannya Rosti baru. Saya Bu, semangat ya Ros, kita dukung kamu loh. Ya Ros, benar banget. Kalau kata Mary Riana nih ya, nggak ada kesalahannya, ada tuh pembelajaran Ros. Semangat Rosti. Tuh kan Rosti tuh bener tuh ya tadi yang dibilang, nggak ada yang namanya kesalahan, adanya pembelajaran. Nah mungkin tadi tuh udah dapet semangat dari temen-temennya. Nah, terus kira-kira nih apa nih Rosti mau melakukan apa untuk depannya? Mungkin saya akan terima tawaran teman saya itu Bu untuk jadi ketua panitia Fakti Bu. Oke, itu langkah bagus loh, nanti kamu udah mau belajar, kamu bisa belajar kan dari pengalaman kemarin gitu kan. Nah, itu bukan buat kamu malah jadi semakin berkembang, terus semakin sukses juga kan jadi ketua. Dan kamu tahu kesalahan maaf tadi kan udah dibilang ya bahwa nggak ada kesalahan loh, jadi itu pembelajaran, mungkin jadi pembelajaran buat kamu ke depannya. Kamu harus melakukan apa untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan gitu ya Rosti. Ya udah bagus toh, kamu tuh udah bagus ngambil langkah kayak gitu, udah keren banget. Iya Ibu, terima kasih banyak ya Bu. Nah, Rosti masih ada lagi yang mau disampaikan? Sudah Atau tidak ada. Teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau disampaikan? Ya ada Bu, kalau dari saya Bu. Cukup Ibu. Oke, Rizka udah cukup? Oke ya. Oke, kalau gitu kita kan tadi udah mampu untuk mengerti gitu kan, juga udah menemukan solusi dari masalah kami sendiri gitu kan. Jadi kalian tuh datang ke ibu ya kan dengan permasalahan kalian masing, terus bisa takut buat
tampil di depan umum, terus Anggita takut buat tanya sama dosen, terus Priska takut untuk salah jawab kalau ditanya gitu kan, terus Rosi juga takut gagal jadi seorang pemimpin gitu kan. Selain itu tadi kita gali masalah lebih dalam lagi, ternyata ketakutan kalian itu dikarenakan kalian punya masalah-masalah itu, kalian bisa mengalami ya hal-hal yang gak mengenakan, sehingga tuh buat kalian tuh jadi punya pikiran negatif tentang peristiwa yang sebenarnya tuh belum terjadi kan belum bisa dipastikan gitu. Ini maaf ya kalau suara ibu banyak bocornya, karena kebetulan ruangan ibu tuh deket jalan raya, jadi agak suara motor agak masuk, walaupun ini ruangannya sudah tutup ya. Mungkin tadi kita lanjut ya. Nah, terus habis itu juga kalian juga udah bisa mengembangkan pikiran baru berdasarkan pengalaman-pengalaman positif yang pernah kalian alami itu kan. Terus kalian juga udah bisa menggunakan tingkah laku gitu, gimana Sela mau mulai tampil di depan umum dekat dengan bakat yang dimiliki tadi kan, udah mau jadi main piano di gereja ya Sela. Nah terus habis itu juga Rizka yang mau mencoba untuk menyampaikan apa yang dia tahu gitu kan, Rizka udah mau mulai jawab gitu. Nah terus Anggi juga udah mau mulai berani, gak takut untuk bertanya ke dosen pasti gak paham materi gitu. Nah Rosi juga mungkin udah mau nih menerima tawaran menjadi ketua gitu ya untuk kegiatan di fakultas gitu ya. Nah ini benar nggak sih? Bener Bu. Bener itu. Nah oke, gitu. Ibu berharap kalian bisa yakin sama diri kalian masing-masing kalau kalian itu berani dan dapat melawan takut gitu kan. Jangan lupa untuk tetap semangat untuk melakukan rencana tingkahku yang kalian tadi udah buat ya. Oke? Oke, semangat teman-teman. Semangat. Oke, kalau Guys, Bu, kenapa? memang kita harus menyemangati juga kan Bu ya kan? Nah, betul. Tadi kan kita pada di awal kita bisa ya menyemangati satu sama lain. Oke. Nah, kalau gitu nih, teman-teman udah pada semangat, udah pada punya bekal pikiran positif ya kan? Nah, kalau gitu konseling kita bisa kita akhiri ya sampai di sini ya, teman. Oke. Nah, kalau gitu kalian tuh boleh datang kalau misalkan kalian sulit buat menjalani rencana perilaku baru tadi itu kan, mungkin kalian bisa datang lagi sama ibu atau ibu Gracel kemarin kalian konseling gitu ya. Nah ibu welcome banget loh, atau sama terserah teman-teman mau sama ibu atau sama ibu Gracel tuh boleh banget, mau terbuka, tinggal chat aja. Oke? Nah oke gitu ya. Sip. Makasih banyak Ibu. kasih banyak Bu. Semangat selalu ya, semoga tetap sehat. Oke? Kalau gitu Ibu akhiri ya Zoom-nya. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore. Sore Bu. Sore Ibu, terima kasih. Bye semua. Bye.